Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد إخوتي وأخواتي أعزكم الله, para peserta daurah di tahun 1445 Hijriah ini, tempat yang mulia ini, Jalan Hijrah Jami'ah Ibnu Talib Islamiyah di Surabaya. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulia rumah Allah. Kan kamarmu kan? Iya. Jam 16.50. Nama yang diberikan pada kami yaitu 2 surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafidhahullah ta'ala. Ikhwati wa akhwati azakumullah, 2 surat ini, surat Al-Falaq dan surat An-Nas, disebut dengan Al-Mu'awwidhatani. Sebut apa? Al-Mu'awwidhatani, 2 surat yang kita bisa mempergunakannya untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan demikian, dan ini adalah sebaik-baik perlindungan, yaitu berlindung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca 2 surat ini, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas, yang disebut dengan Al-Mu'awwidhatani. Adapun surat Al-Ikhlas, ya, 3-tiganya disebut dengan Al-Mu'awwidhat. Al-Mu'awwidhat. Namun untuk 2 surat ini disebut dengan Mu'awwidhatain atau Mu'awwidhatani. 2 surat ini dipergunakan untuk atau dibaca, ya, dari berlindung dari sihir, dari sihir dan ain. Ain itu adalah mata, maksudnya adalah hasad, ya, dari dengki. Yang kedua, bahwasanya 2 surat ini dibaca juga ketika, yaitu setelah sholat fardu. Setelah sholat fardu, 1 kali, kecuali ba'dal maghrib dan ba'dal fajri, 3 kali. Al-Ikhlas 3 kali, Qul a'udzu birabbil 3 kali, Qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Itu ba'dal fajr dan ba'dal maghrib. Selainnya 1 kali. Kemudian 2 surat ini juga dibaca fi adkar sabah wal masa, dibaca juga di waktu pagi, zikir pagi dan petang. Kemudian 2 surat ini juga dibaca ketika hendak tidur. Nabi SAW
Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari, Nabi SAW membaca Al-Mu'awwidzat, surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, Al-A'udzu bin-Nas. Kemudian beliau meniupkan tangannya, kemudian mengusapnya ke wajah dan bagian yang mudah dari badannya, ya, sampai tiga kali dibaca 3 surat tadi itu, kemudian ditiupkan, kemudian diusap. Sudah dibaca lagi 3 surat tadi itu, kemudian diusapkan lagi ke badannya, ke mukanya, kemudian bagian badannya yang bisa diusap. Yang ketiga juga demikian, ya, disebutkan dalam hadis yang sahih. Baik, itu sedikit muqaddimah tentang 2 surat ini. Kemudian adapun surat Al-Falaq, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Min syarri ma khalaq, dan dari kejahatan makhluk yang diciptakan. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. 5 ayat ini dalam surat Al-Falaq ini, Allah Subhanahu wa ta'ala memulai dengan Qul a'udzu birabbil falaq. Qul, katakanlah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian pula umatnya, karena umatnya mengikuti beliau. Qul a'udzu birabbil falaq. Al-falaqu di sini disebutkan as-subhu, ay a'udzu billahi falikil isbahi. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari, atau berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. A'udzu ay a'tasimu wa atahassanu wa astajiru wa alja'u, berlindung. Al-falaq ay as-subhu, yaitu waktu subuh, waktu fajar. A'udzu billahi falikil isbah, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah membelah waktu subuh, ya. Falikun nawa, yang membelah biji, ya. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul a'udzu birabbil falaq. Ini menunjukkan bahwasanya seorang hamba itu wajib untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Berlindung dari apa? Min syarri ma khalaqa, dari kejahatan makhluk yang dia ciptakan. Termasuk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala apa? Disebutkan min syarri kulli makhlukin fihi syarrun, yaitu dari segala makhluk atau dari kejahatan semua makhluk, ya manusia, ya hewan, ya benda-benda yang mengganggu. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari gangguan-gangguan itu. Min syarri ma khalaqa, karena selain Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dan kita berlindung kepada Allah SWT dari kejahatan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hayawan, hewan yang buas, ya, atau dari benda yang berbahaya, semuanya itu tercover dalam ungkapan ma khalaqa, min syarri ma khalaqa, dari kejahatan semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Wa hadha 'amun fi ta'awudh min kulli makhluqati allati qamat fiha syurur. Dan ini sifatnya umum, berlindung dari segala sesuatu makhluk
ya, yang ada kejahatannya dari hewan buas, binatang binatang buas, binatang yang berbisa, ya, atau segala makhluk, termasuk juga kejahatan diri kita sendiri, ya. A'udzubillahi min syururi anfusina. Aku berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kita, ya. Karena jiwa manusia ini adalah, ya, umumnya adalah tidak baik, mengarah kepada keburukan, kejelekan. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Aku tidak membebaskan diriku karena jiwa ini mengajak kepada, memerintahkan kepada hal-hal yang buruk, yang jahat, ya. Kemudian ayat yang ketiga, wa min syarri ghasiqin idza waqaba, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqaba. Ghasiq ay al-lail wa ma yakunu fihi min hawam wa ma tabta'ithu fihi min syayatin wa ma yataharraku fihi min syurur. Jadi kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan di malam hari, ya. Kejahatan-kejahatan yang dilakukan di malam hari, baik itu pencuri, perampok atau yang lainnya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal itu, ya. Yang umumnya adalah terjadi di waktu malam. Walaupun sekarang, maaf, ya, tidak menunggu malam. Orang berniat jahat, berniat buruk, tidak menunggu malam. Tatkala ada kesempatan, waliyadzubillah, ya, dia berbuat jahat tersebut, ya. Maka pintu-pintu kejahatan jangan dibuka, ya. Jangan memberikan kesempatan untuk berbuat jahat. Bagaimana memberikan kesempatan untuk orang berbuat jahat? Misalkan, ya, dompet ditaruh di sembarangan tempat, itu memicu orang untuk berbuat jahat itu, yang asalnya tidak ada niatan untuk berbuat jahat. Tapi tatkala, ya, keimanannya down, ya, kemudian tidak tolak-tolak karena uang, ya, ada kesempatan, ya, bisa disikat itu. Nah, maka jangan menolong syaitan, ya, jangan menolong syaitan untuk saudara Anda untuk berbuat kejahatan, ya. Yang namanya dompet ditaruh di tempat yang aman, di tas misalkan, atau ditaruh di sakunya yang aman, ya. Ikhwati azzakumullah, barakallahu fikum. Wa min syarri ghasiqin idza waqaba, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Kemudian ayat yang berikutnya, wa min syarrin naffatsati fil 'uqadi. Ayat yang keempat, dan dari kejahatan perempuan yang menyihir atau penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya. Kenapa disebut di sini naffathat? Berlindung dari kejahatan perempuan yang menyihir. Naffathat ay as-sawahir allati yanfuthna fil 'uqadi hatta yatamakkana as-sihru wa yaqa' wa la yaqa' illa biidznillah, ya. Yaitu sawahir, perempuan-perempuan penyihir. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir, ya, yang telah meniupkan buhul-buhulnya talinya. Pertanyaannya, apakah tidak ada lelaki yang menyihir? Ada atau tidak? Ada. Tapi kenapa Allah SWT menyebut naffathat, ay sawahir, perempuan-perempuan penyihir? Dikatakan oleh ahli tafsir bahwasanya
Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan naffathat karena sihir perempuan ini lebih kuat dampaknya dan efeknya, ya. Karena sihirnya lebih dahsyat, ya. Lebih kuat. Karena sihir itu semakin orang itu kufur, maka kekuatan sihir itu juga akan lebih kuat. Oleh karena itu sihir itu haram. Ya, sihir itu adalah haram. Penyihir harus dibunuh. Tukang sihir itu harus dibunuh. Ya. Jadi sihir ini adalah kufur. Allah yang mengatakan demikian. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Akan tetapi setan-setan itulah yang telah kufur, yang telah kafir. Kenapa? Yu'allimuna an-nasa sihra, karena mereka telah mengajarkan manusia sihir. Ya, innama nahnu fitnatun fala takfur. Kami ini adalah cobaan buat kalian, itu Harut wa Marut, ya, ujian buat kalian. Innama nahnu fitnatun fala takfur. Jangan kamu kufur, jangan kamu kufur, jangan main-main dengan sihir, karena sihir itu adalah kufur. Allah yang mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke 102. Untuk melihat nanti, ya. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. Ya. Jadi sihir ini adalah kekufuran, sehingga belajar sihir haram hukumnya. Ya. Walaupun tidak mempergunakannya haram, mempelajarinya haram. Ya. Dan sihir ini tidak akan terjadi kecuali illa biidznillah. Ya. Oleh karena itu disebutkan oleh Syekh di sini wala yaqau illa biidznillah. Sihir itu tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ikhwati azakumullah. Jadi kita berlindung dari sihir-sihir itu. Ya. Kalau kita bisa membentengi diri kita dengan benteng yang kuat, ya, maka sihir itu mental, tidak bisa. Apa itu bentengnya? Pertama adalah i'timad ala Allah Subhanahu wa ta'ala, disebutkan oleh Syekh Muhammad rahimahullah wa iyyahu, yaitu betul-betul dia yakni menggantungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, serta membentengi dirinya dengan wirid-wirid yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Azkar sabah wal masa itu diantaranya, ya, zikir-zikir yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Al-Quran, ya, ini benteng kuat ini, ya. Maka jangan sampai Anda setelah Ramadan ini selesai, jangan lupa Al-Qur'annya, kaji, belajar Al-Qur'an. Ya. Jangan sampai terlewat satu hari tanpa membaca Al-Qur'an. Karena ini adalah wirid kita, tameng kita, ya, agar terjauh dari gangguan-gangguan yang tidak kita inginkan, ya. Kemudian disebutkan di sini oleh Syekh, wa ta'awudzu billahi azza wa jalla minhunna dalilun ala anna sihra lahu haqiqatun wa lahu ta'thirun. Berlindungnya kepada Allah Subhanahu wa taala dari tukang sihir-sihir perempuan itu menunjukkan bahwasanya sihir itu memang ada hakikat itu, bukan khayal itu. Ya. Bukan khayal. Wa lahu ta'thir, dan ada pengaruhnya. Nabi SAW sendiri aja terkena sihir, dan diantaranya surat ini dan surat berikutnya, salah satu sebab turunnya
dua surat ini adalah karena Nabi SAW disihir oleh siapa itu? Labid ibn A'sam al-Yahudi, ya, orang munafik, ya. Labid ibn A'sam al-Yahudi mensihir Nabi SAW. Sampai-sampai Nabi SAW melakukan sesuatu tapi seakan-akan tidak melakukannya, sehingga dikatakan oleh Sufyan bahwa ini adalah pengaruh sihir yang sangat dahsyat. Pengaruh sihir yang sangat dahsyat, melakukan sesuatu seakan-akan dia tidak melakukannya, padahal beliau Nabi SAW melakukannya. Disebutkan dalam tafsir itu bahwa Nabi SAW mendatangi istrinya, kumpul dengan istrinya, tapi tidak, seakan-akan tidak kumpul. Ini betapa dahsyatnya pengaruh sihir. Berarti memang sihir itu memang ada. Wong Nabi SAW manusia terbaik, manusia yang paling bertakwa, kena sihir, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari gangguan-gangguan sihir dan yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Minhu ma yuqtalu wa minhu ma yumradu wa minhu ma yufarriqu bainal mar'i wa zawjihi. A'adhanallahu wa hamana ajma'in. Di antara pengaruh sihir itu ada yang sampai membunuh, ya, sampai membunuh. Dan ada juga sampai orang itu sakit karena dampak dari sihir itu. Jahatnya ini, ya, jahatnya sihir sampai bikin orang terbunuh, sampai orang sakit, ya. Mengganggu orang boleh atau tidak? Tidak boleh, ya. Tidak boleh, haram hukumnya. Termasuk sihir ini mengganggu orang, tidak tahu dengan cara yang khusus sehingga orang itu bisa mati, bisa sakit. Yang ketiga, wa minhum ma yufarriqu bainal mar'i wa zawjihi. Ada yang sampai terpisah dengan istrinya atau dengan suaminya, ya, dengan sihir itu, ya. A'adhanallahu azza wa jalla wa hamana ajma'in. Semoga Allah Ta'ala melindungi kita dari semua itu. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ayat yang berikutnya, wa min syarri hasidin idza hasada, ya. Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Hasad haram hukumnya, ya. Hasad atau dengki, iri, ini penyakit hati. Melihat orang yang mendapatkan nikmat, dia menginginkan nikmat itu hilang dari dia, dari orang yang dihasati tadi itu, yang didengki tadi itu. Ini hasad, ya. Ini adalah hasad. Bisa jadi dengan karena hasad tersebut, ya, dia melihat sesuatu barang, misalkan baik motor atau mobil, hasad dia dengan orang yang mempunyai nikmat tersebut, bisa mogok kendaraannya itu karena hasad tadi itu, ya. Karena apa? Karena hasad tadi itu, ya. Al-ainu haqqun, mata itu, mata pandangan yang hasad dengan pandangan yang penuh dengan kedengkian itu adalah bisa, yakni hak adanya, ya. Sampai orang sakit, ya. Ada suatu cerita, fakta ini, ya. Ain, ini pengaruhnya ain yang hasad ini. Dia melihat sebuah burung, seekor burung, ya, yang bagus suaranya. Kemudian si orang ini tidak tahu, setelah dipuji sama orang yang ada ainnya tadi itu, ain, yakni mata yang penuh dengan kedengkian dan hasad tadi itu, tidak lama berikutnya, beberapa saat, matilah si burung tadi itu, ya. Matilah dengan pandangan tadi yang hasad tadi itu, ya. Ini adalah fakta yang ada, ya, di dalam kehidupan kita. Seperti saya katakan tadi itu, ya. Orang dengan melihat sesuatu yang indah, yang didapat atau yang didapatkan oleh seorang kenikmatan,
kendaraan atau anak misalkan, waliyadzubillah, ya, dipajang misalkan sebagai status atau apa, anaknya yang lucu, itu bisa marit anak itu bisa sakit dan bisa yakni bisa naudzubillah, bisa meninggal karena banyak orang yang melihatnya. Orang itu macam-macam, tidak semuanya orang baik. Ada orang baik, ada orang yang jahat, ada hasad, ya, bisa sakit. Makanya saya sarankan bapak ibu jangan menaruh foto anak-anak anda yang lucu-lucu, yang ya di sosial media atau status atau yang lainnya, jangan, ya. Karena mata ini adalah hak, al-ain hakun, kata Nabi SAW. Mata ini adalah adanya hak, ya. Mata yang penuh dengan kedengkian, keirian, ya. Karena itu ada sesuatu yang baik, sebut nama Masya Allah, Tabarakallah, sebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Masya Allah, Tabarakallah, ya, Tabarakallah, Masya Allah, Tabarakallah, ya. Biar tidak kena ain orang yang anda lihat itu, ya. Ikhwati azzakumullah, barakallahu fikum. Wa min syarri hasidin idza hasad, ay min syarri kulli hasidin idza taharraka fihi al-hasadu wa yadkhulu fi dhalika al-'ainu li'anna al-'aina la takunu illa an hasadin, ya. Kita berlindung dari segala yang hasad, yang dengki. Apabila hasad itu, dengki itu bergerak, wa yadkhulu fi dhalika al-'ain, termasuk dalam hal ini al-'ain, orang yang dengki, orang yang melihat dengan penuh dengan kedengkian, hasad, ya. Li'anna al-'aina la yakunu illa an hasadin, sungguhnya mata itu, mata yang pandangan yang penuh dengan kedengkian tadi itu, ya, ini tidak terjadi kecuali karena dari hasad, dari dengki, iri, ya, hasud, ya. Biasanya orang-orang yang mendapatkan nikmat itu mesti ada orang yang hasud, pasti itu ada, ya. Makanya kita berlindung, ya, kita baca terus ini, ya, benteng kita ini, ya. Oleh karena itu, ya, Nabi SAW mengajarkan untuk dibaca setiap habis sholat, dibaca habis sholat mu'awwidat ini, mu'awwidatain dan surat al-ikhlas, mu'awwidatain dan surat al-ikhlas. Yang tiga ini disebut apa tadi? Mu'awwidat, ya. Tapi ikhwati azzakumullah, jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari surat Al-Falaq ini, yaitu wajibnya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dari segala sesuatu yang menakutkan. Kemudian pelajaran yang berikutnya yaitu haramnya meniup pada buhul-buhul apabila itu dimaksudkan adalah berbuat sihir atau mensihir, karena sihir itu adalah kekufuran dan pelaku sihir adalah dibunuh, ya. Haddus sahir darbatun bisayf, hukuman bagi tukang sihir itu adalah darbatun bisayf. Apa darbatun bisayf? Dipenggal dengan pedang, ya, dibunuh, ya, sebagaimana terjadi pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda. Kemudian pelajaran yang ketiga, bahwasanya haramnya hasad itu, ya, haramnya hasad itu. Qabil dan Habil terjadi pembunuhan karena apa? Karena hasad. Karena hasad. Qabil membunuh Habil, ya, sehingga terjadi pembunuhan pertama kali di permukaan bumi ini, ya. Karena hasad tadi itu, jahatnya, bahayanya hasad, bahayanya dengki ini, penyakit hati, ya. Na'udzubillah minal hasad. Ikhwati azzakumullah. Kemudian surat berikutnya yaitu surat yang terakhir, surat An-Nas, yang terdiri dari 6
ayat yang dua-duanya adalah surat Makkiyah. Semuanya juz amma itu adalah Makkiyah kecuali 3 surat saja. Apa? Al-Bayyinah, Zalzalah, dan An-Nasr. Ya, selain 3 surat itu semuanya Makkiyah. Juz amma semuanya adalah Makkiyah. Walaupun ada yang mengatakan bahwasanya 2 surat ini adalah Madaniyah, tapi wallahu taala alam, ya, pendapat yang rajih yang kuat adalah 2 surat ini adalah Makkiyatun. Ya, artinya surat yang diturunkan sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagai indikasinya bahwasanya ayatnya pendek-pendek, surat Makkiyah yang berhubungan dengan tauhid, akidah. Lain dengan ayat Madaniyah, ayatnya panjang-panjang, berhubungan biasanya dengan apa? Dengan hukum, muamalah, ya. Baik, artinya bahwasanya 2 surat ini adalah dua-duanya adalah surat Makkiyah. Qala Allah Ta'ala, Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Malikin nas, raja manusia. Ilahin nas, sembahan manusia. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Surat yang agung ini Allah Subhanahu wa taala memulai dengan Qul a'udzu birabbin nas. Qul ya Muhammad, katakanlah Muhammad, a'udzu birabbin nas, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhannya manusia. Malikin nas, raja manusia. Ilahin nas, sembahan manusia. Kata Syekh, hadza ta'abbudun billahi subhanahu wa ta'ala bi dzikri rububiyyatihi wa uluhiyyatihi wa mulkihi. Wa hadhihi al-asma'u thalathatu rabbun nasi, malikun nasi, ilahun nasi. Marrat ma'ana fi fatihatil kitab haitsu warada fi maqami ats-tsana'i 'ala Allah 'azza wa jalla fi khatimatil kitab waradat isti'adatan bihi subhanahu wa ta'ala wa i'tisaman bihi jalla fi'ula, di mana kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dengan rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbin nas, ya, Tuhan manusia, ya, yang mengatur manusia, ya. Malikin nas, raja manusia. Ilahin nas, ilah bermakna ma'luh, ya, ma'luh yang disembah. Ma'luh, ma'budun nas. Siapa ini? Ya, la ma'buda illa Allah, tidak ada sesembahan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sembahan yang ada tunggal, esa, yaitu Allah Subhanahu wa taala saja, tidak ada yang lainnya. La malakul muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Tidak ada malaikat yang terdekat pun seperti Jibril tidak berhak untuk disembah, maupun nabi yang diutus seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh kita tidak menyembah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Boleh atau tidak menyembah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak boleh. Nabi saja sallallahu alaihi wasallam tidak boleh disembah, apalagi selain nabi, ya. Sembahannya Allah Subhanahu wa taala saja. Rabbus samawati wal ard, yang menciptakan langit dan bumi, ini saja yang berhak untuk disembah. Selain Allah SWT tidak, siapapun dia, ya. Boleh tidak menyembah Jibril? Tidak boleh, ya. Menyembah Nabi SAW tidak boleh. Nabi saja tidak boleh, apalagi selain Nabi. Menyembah wali boleh? Tak boleh.
Nabi saja tidak boleh kok, wali lagi. Ya. Yang disembah hanya Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lainnya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Tuhannya manusia. Siapa itu sembahnya manusia? Allah Subhanahu wa taala saja. La ilaha illallah. Tidak ada ilah, tidak ada sembahan yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Ya. Min syarril waswasil khannas. Wa huwa asyaitan. Ya. Wa huwa asyaitan. Al-waswas itu syaitan. Al-khannas juga syaitan. Yaswas, waswas. Waswas itu waswasah. Itu adalah bisikan jiwa. Ya, bisikan jiwa. Dibisikin, ya. Syaitan bisikin. Waswas. Al-khannas wa syaitan. Dzukira bihadain wasfaini. Al-waswas ay alladhi yulqi al-wasawis fi sudur. Ya. Bahwasannya syaitan ini disifati dengan dua sifat ini, yaitu waswas, yaitu alladzi yulqi wasawis fi sudur, yaitu yang melemparkan bisikan-bisikan pada dada manusia, pada hati manusia. Bisikan hati, bisikan yakni jiwa, bisikan jiwa, ya. Yang kedua al-khannas, ay alladzi idza dzukirallahu azza wa jalla khanasa wa antarada wabta'ada 'anil insan. Ya. Jadi kata-kata khannas itu adalah syaitan. Kata-kata khannas yaitu apabila disebut nama Allah Subhanahu wa taala dia khanasa, dia sembunyi. Ya, sembunyi. Wabta'ada 'anil nas, wabta'ada 'anil insan, dan menjauhkan diri dari manusia. Jadi syaitan itu tatkala disebut nama Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ta'awud, ya. A'udzubillahi minasyaitonir, dia lari. Dia lari. Sembunyi dia. Tapi tatkala orang itu tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, dia yuwaswis lagi. Dia mengganggu lagi. Ya. Membisiki lagi di dada manusia. Ya. Jadi perang ini. Innasyaitana lakum aduwwun. Sungguhnya syaitan adalah musuh Anda. Fattakhidu aduwa, maka jadikan syaitan betul-betul musuh. Jangan jadikan sahib. Jangan dijadikan teman. Ya. Syaitan adalah musuh kita. Tugasnya mengganggu kita untuk menyesatkan kita. Syaitan itu ila qiyamis saah, sampai yaumul qiyamah. Ya. Syaitan selalu dan setiap manusia, setiap insan pasti ada korinnya yang selalu mengajak kepada yang tidak baik. Ya, menghiasi yang buruk-buruk dengan hiasan yang menggiurkan. Ya. Maksiat seakan-akan baik. Ya. Perbuatan baik seakan buruk, tidak baik. Ya. Itu selalu semacam itu. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan, ya, bisikan setan yang tersembunyi. Jadi waswas itu adalah setan, khannas juga syaitan. Ya. Waswas huwa syaitan. Min syarril waswasil khannas wa huwa syaitan, itu adalah syaitan. Dikatakan khannas, apa kata? Kalau dia orang itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sembunyi setan itu. Tatkala dia lupa tidak berzikir lagi, muncul lagi mengganggu. Sampai kapan itu? Terus. Ya. Sampai manusia itu mati. Ya. Sampai kita ini mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu pentingnya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wasabbih bukratan wa asila. Wahai orang yang beriman, berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak, di waktu pagi maupun di waktu petang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. 4 kalimat yang dicintai sama Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar. Ya, dalam hadis yang sahih, ahabul kalam ila arba'un. Sebaik-baik ucapan yang dicintai sama Allah SWT adalah 4. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ya. Ucapan mudah sekali itu. Ya, agar kita berlindung dari gangguan syaitan ini. Min syarril waswasil khannas. Kata khannas yaitu sembunyi dia. Tatkala orang itu berzikir, setan itu sembunyi. Tidak berzikir, lupa, lalai, ya kan? Muncul lagi. Ya, muncul lagi untuk mengganggu, membisiki. Ya. Kemudian ayat berikutnya, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Coba, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Yuwaswisu. Yakni bahwasanya setan itu membisik, yuwaswis. Yuwaswis. Kata-kata yuwaswis ini setan juga gitu, yuwaswis, ya, membisikkan. Ya, memang surat ini subhanallah ada hubungannya dengan arti. Ya, coba semuanya berdesis itu. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Syaitan semacam itu, yuwaswis, ya, selalu membisikkan keburukan-keburukan pada jiwa manusia. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Coba yang belajar bahasa Arab, yuwaswisu fi'il apa itu? Fi'lun mudhari. Yuwaswis, fi'il mudhari itu menunjukkan apa? Yaitu selalu daimumah. Ya, wal huduts wad daimumah. Selalu continue terus, yuwaswisu fi sudurina, selalu membisikkan kejahatan pada diri manusia, pada dada manusia. Itulah syaitan. Ya, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ya, minal jinnati wan nas. Baik itu berupa manusia, golongan jin maupun manusia. Kalau golongan jin ini auzubillahi minasyaitonir rajim, insyaallah lari dia. Tapi kalau setannya berupa manusia ini tidak lari, auzubillahi minasyaitonir rajim, tetap aja manusia. Ya kan? Nah, bagaimana caranya? Nah, kita harus menjauhkan diri dari orang itu. Menjauhkan diri dari syaitan berupa manusia. Ya. Harus menjauhkan diri dari syaitan berupa manusia. Contoh syaitan berupa manusia. Contoh, ya, adik-adik misalkan, kalau ada teman, ya, ayo nyoba ini rokok ini, cobaan. Nah, ini syaitan ini. Ini syaitan berupa manusia. Jauhkan teman semacam itu. Tidak baik itu. Itu syaitan berupa manusia. Iya, pertama ya rokok. Engkau berikutnya apa? Yang lebih daripada itu, naudzubillah, ganja, naudzubillah. Ya. Nah, itu adalah syaitan berupa manusia yang harus kita jauhkan. Ya, karena teman itu memang berpengaruh, sangat berpengaruh. Hati-hati dengan teman. Sahib. Ya, kata orang Arab, sahib. Sahib itu bisa menarik positif, bisa menarik yang negatif. Kata Nabi SAW, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yakhalil. Manusia itu terwarnai dengan apa? Dengan warna temannya, sahibnya, sahib karibnya. Falyanzur ahadukum man yakhalil. Maka perhatikan kepada siapa dia berteman. Kalau berteman dengan orang baik, insyaallah baik. Orang yang berteman dengan penjual minyak misalkan, kalau dia tidak membeli minyaknya, minimal mendapatkan aroma yang bagus. Ya kan? Itu teman yang baik. Teman yang tidak baik, kata Nabi SAW, seperti kanafikhil qir, seperti ubupan api itu, tukang pandai besi. Kalau Anda tidak terkena apinya, ya,
percikan api tadi itu minimal terkena bau aroma yang tidak nyaman. Besi yang dipanasin kan baunya tidak nyaman itu, ya. Seperti itulah teman yang tidak baik. Maka harus menjauhkan diri dari teman yang tidak baik. Jangan sembarang teman. Ya, harus milih, harus pintar memfilter teman. Ya, mendingan tidak punya teman kalau teman-teman buruk-buruk semuanya. Tapi insya Allah ahlul masjid seperti antum insya Allah orang-orang baik. Ya, teman-teman teman baik. Kalau orang ahli sholat 5 waktu berjamaah, insya Allah orang baik itu. Ya, terutama subuhnya. Ya, subuhnya dilihat orang baik tidak dari sholat berjamaahnya, 5 waktunya, terutama subuh ini. Subuh. Kalau kita masih berat, nah ini berat ini. Kalau kita masih berat ini berat ini. Ya, berat. Kan Nabi sudah mengatakan memang berat. Munafik kan berat itu. Athqalus salati al munafiqin salatul isya'i wa salatul fajr. Ya, salat yang paling berat bagi orang munafik adalah 2 salat, salat isya dan salat subuh. Ya. Jadi melihat salah satu tolak ukur orang itu baik atau tidaknya, lihat salat subuhnya bapak-bapak. Ya, laki-laki wajib untuk salat berjamaah 5 waktu itu. Wajib wujuban ainian menurut pendapat yang rajih, pendapat yang kuat. Ya, tidak boleh ditawar-tawar lagi karena ini haknya Allah Subhanahu wa taala. Orang buta saja diwajibkan, apalagi yang kita sempurna. Ya kan? Orang buta diwajibkan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim itu. Ya, apalagi yang sempurna-sempurna seperti kita, lebih wajib lagi. Ya. Ikhwati azakumullah, mungkin ini yang bisa disampaikan pada kesempatan ini sebagai penutup, bahwasannya surat-surat yang pendek yang kita belajar bersama ini semuanya yaitu hendaknya difahami, ya kan? Dan kita pergunakan untuk yakni kita baca dalam salat kita hafalkan, kemudian kita hayati sebagai tahap pertama untuk mempelajari firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala dari Al-Fatihah sampai Zalzalah sampai An-Nas. Ya, kita fahami makna-maknanya, kita kaji, ya, ketahuilah bahwasanya orang yang mempelajari Al-Qur'an adalah sebaik-baik orang. Nabi SAW mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik Anda adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ya, maka tidak rugi antum mempelajari Al-Qur'an. Wallahi tidak rugi. Untung antum. Wallah untung. Ya. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Nabi yang mengatakan dalam hadis sahih rawal Bukhari, ya kan? Sebaik-baik Anda adalah yang mempelajari Al-Qur'an. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Ya, dan mengajarkannya. Maka mari kita belajar bersama kalamullah Al-Qur'an Karim. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan taufik kepada kita untuk mempelajari Al-Qur'anul Karim. Wallahu taala a'lam wa ahkam. Ada pertanyaan, ya saya tutup dengan pertanyaan ini. Apa boleh kita iri atau syirik kepada teman kita yang pintar belajar agama? Contoh, teman hafal 20 hadis, saya ingin apa ini? Melebihi dia. Ini bukan iri, ya kan? Bukan iri, bukan kata-kata syirik. Ini tidak tepat ini kata-kata syirik ini. Ini bukan syirik namanya, Dul. Ini namanya iri, bukan iri namanya. Ini namanya ghibthah. Apa namanya? Ghibthah. Itu boleh. Melihat teman Anda yang pintar, aku pingin kau ini, tapi tidak menginginkan hilangnya, lenyapnya nikmat yang ada pada orang tersebut, pada teman tersebut, tapi dia ingin menyaingi. Nah, itu boleh, ya kan? Fastabiqul khairat, dalam bab fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebajikan, ya kan? Jangan kalah dengan temannya. Nah, ini bagus sekali, ya kan? Justru kita mengharapkan yang semacam itu, semangat-semangat adik-adik, ya kan, teman-teman, untuk yakni berlomba-lomba dalam kebajikan, dalam apa saja kebajikan itu boleh. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebajikan, dan menghafal Al-Qur'an, menghafal hadis, ya kan, memahami agama, ya kan, konsisten dengan agamanya, itu sangat-sangat, bukan gini, ya kan, 2 jempol. Kalau ada 4 jempol, 4 jempol lah.
ya kan? Fastabiqul khairat, berlomba-lomba. Dan ini bukan iri, ya kan? Bukan dengki ini. Ini adalah namanya ghibthah, ya kan? Ghibthah. Anda melihat seorang yang yakni misalkan hafal Quran misalkan, oh aku kepingin koyo wong iki misalkan, atau lebih baik daripada, nah itu boleh, itu sangat-sangat boleh, ya sangat boleh. Dan ini sekali lagi bukan iri, ya kan? Apalagi dikatakan syirik, bukan syirik, ya kan? Itu penempatan istilah yang tidak tepat gitu. Iri tapi bukan iri, itu namanya ghibthah dalam agama, boleh itu, ya kan? Oke, mungkin ini yang bisa disampaikan pada kesempatan yang baik ini. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Yakinlah kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, adapun kesalahan dan kekhilafan itu dari saya pribadi wa syaitan. Astagfirullahaladzim. Wa jazakumullahu khairan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah berakhir daurah sesi ketiga pada hari ini. Kita ucapkan jazakallahu khairan kepada